Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang analisis himpunan data keuangan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Guena Misalakaihatu, yang kedua ada Kurnia Jalita, yang ketiga ada Maya Amalia Karim, yang keempat ada Raisa Fauzia, dan yang kelima ada Sevana Aurora Ramadhani. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian analisis himpunan data keuangan ya. Analisis data keuangan atau analisis laporan keuangan adalah proses untuk mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangannya. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, tujuan analisis data keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih sederhana. Analisis ini juga bertujuan untuk melihat hubungan antara data kuantitatif dan non-kuantitatif. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan dalam satu periode atau membandingkan beberapa laporan keuangan dari beberapa periode. Nah, analisis laporan keuangan pada umumnya itu dilakukan oleh pemberi modal seperti investor dan kreditor dan perusahaan itu sendiri untuk kepentingan manajerial dan penilaian kinerja perusahaan. Seberapa penting sih analisis data dalam keuangan? Sangat penting, di mana analisis data membantu tim keuangan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang indikator kinerja utama atau KPI. Contohnya termasuk pendapatan yang dihasilkan, laba bersih, biaya penggajian, dan lain-lain. Analisis data memungkinkan tim keuangan untuk meneliti dan memahami metrik penting dan mendeteksi penipuan dalam perputaran pendapatan. Jenis-jenis analisis data keuangan. Pertama, ada analisis horizontal, yaitu membandingkan data secara horizontal, misalnya nilai-nilai pos selama 2 tahun atau lebih. Kedua, analisis vertikal, yaitu salah satu jenis analisis keuangan yang paling umum. Ketiga, analisis rasio, yaitu salah satu teknik yang penting untuk menganalisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis fundamental, yaitu adalah salah satu jenis utama analisis dari keuangan. Dan kelima, ada analisis teknis, yaitu adalah salah satu jenis utama analisis dari keuangan juga. Yang keenam, analisis common size, yaitu salah satu jenis barometer dan analisis laporan keuangan. Dan yang ketujuh ada analisis trend, yaitu adalah salah satu jenis barometer dan juga analisis laporan keuangan. Akun-akun yang terpengaruh dalam analisis data keuangan. Pertama, laporan laba rugi yang menggambarkan kenaikan dan keuntungan. Kedua, neraca yang menggambarkan aset dan kewajiban. Dan yang ketiga, arus kas, di mana yang menggambarkan kas masuk dan keluar. Analisis rasio keuangan. Pertama ada rasio likuiditas, di mana kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Kedua, rasio aktivitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau mengelola aset secara efisien. Ketiga, rasio utang atau leverage, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi keseluruhan kewajibannya seperti utang. Keempat, rasio profitabilitas, di mana kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dan yang kelima, rasio pasar, di mana mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan, dan juga dividen.
Nah, berikut ini ada contoh soal di mana sebuah perusahaan memiliki data keuangan sebagai berikut. Pertama, pendapatan sebesar 350 juta rupiah. Kedua, pengeluaran sebesar 75 rupiah dan investasi sebesar 40 juta rupiah. Tentukan himpunan data keuangan yang merupakan bagian dari pendapatan dan juga pengeluaran. Ini dia hasil jawaban dari soal sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.